Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Arianti, NIM 18042194. Saya dari jurusan Ilmu Administrasi Negara, Universitas Negeri Padang. Baiklah, di kesempatan kali ini, dalam mata kuliah Manajemen Risiko dan Kebencanaan, saya akan mencoba untuk menjelaskan bagaimana penanggulangan bencana yang ada di Indonesia, serta bagaimana strategi pemerintah untuk penanggulangan bencana di Indonesia saat sekarang ini. Baiklah, pada poin pertama ini kita akan menjelaskan peran pemerintah dalam legislasi kebijakan, di mana peran pemerintah ini sudah diatur pada undang-undang sebagai berikut. Yang pertama yaitu Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 yang isinya tentang penanggulangan bencana. Yang kedua yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 di mana isinya tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana. Yang ketiga yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 yang mana isinya tentang pendanaan dan pengelolaan bantuan bencana yang dilakukan oleh pemerintah. Yang keempat yaitu Rencana Nasional Penanggulangan Bencana tahun 2010 sampai 2014. Nah, dalam peraturan perundang-undang tersebutlah peran pemerintah dalam legislasi kebijakan untuk penanggulangan kebencanaan yang ada di Indonesia. Selanjutnya, kita akan membahas tentang misi penanggulangan bencana yang ada di Indonesia, di mana misi-misi tersebut dapat berupa yang pertama, melindungi bangsa dari ancaman bencana melalui pengurangan risiko. Yang kedua yaitu membangun sistem penanggulangan bencana yang handal. Yang ketiga, menyelenggarakan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas tentang lembaga-lembaga penanggulangan bencana yang ada di Indonesia, di mana lembaga-lembaga ini telah mempunyai fungsi dan tugasnya masing-masing. Yang pertama yaitu lembaga BNPB, di mana lembaga ini merumuskan dan menetapkan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsian melalui tindakan yang cepat, tepat, efektif, dan efisien, serta mengkoordinasikan penanggulangan bencana secara terpadu, terperinci, dan menyeluruh. Yang kedua yaitu ada lembaga dari lembaga daerah yang namanya BPBD, di mana lembaga ini merupakan lembaga pemerintah yang melaksanakan tugas penanggulangan bencana di daerah. Yang ketiga yaitu ada lembaga PVMBG, yang mana lembaga ini melaksanakan perumusan kebijaksanaan, standarisasi, bimbingan teknis dan evaluasi bidang vulkanologi dan mitigasi bencana alam geologi. Selanjutnya ada PMI, di mana ini suatu organisasi penghimpunan nasional di Indonesia yang bergerak di bidang sosial kemanusiaan. Yang terakhir yaitu ada lembaga BNPB, di mana lembaga ini bertugas melaksanakan tugas pemerintah di bidang pencarian dan pertolongan. Setelah adanya lembaga-lembaga yang melakukan penanggulangan bencana tersebut, ada strategi yang harus dilakukan pemerintah dalam penanggulangan bencana. Strategi tersebut dapat berupa yang pertama penguatan kerangka regulasi yang dilakukan melalui penyusunan peraturan, prosedur-prosedur tetap, dan rencana penanggulangan bencana dari pusat sampai daerah. Yang kedua yaitu pemaduan program untuk pengurangan risiko. Yang ketiga, pemberdayaan perguruan tinggi diharapkan dapat mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi penanggulangan bencana yang disesuaikan dengan kontak daerah masing-masing. Selanjutnya ada penanggulangan bencana berbasis masyarakat, di mana masyarakat berperan aktif untuk penanggulangan bencana. Yang kelima yaitu pembentukan satuan cepat reaksi penanggulangan bencana, yang seperti sudah dijelaskan tadi, adanya suatu organisasi yang cepat terhadap reaksi penanggulangan bencana seperti PMI. Nah, selain dari lembaga-lembaga yang telah disebutkan tadi, ada salah satunya tim reaksi awal BNPB yang disebut dengan RSCPB, di mana
Tim RSCPB ini merupakan gabungan dari personil TNI, Polri, BNPB, kementerian atau lembaga pemerintahan, serta organisasi kemasyarakatan, yang mana tugasnya yaitu pertama, penanggulangan awal pada fase tanggap darurat yang meliputi kaji cepat, penyaluran logistik, search, pengendalian situasi darurat, serta pelayanan kesehatan, pengungsian, dan hunian sementara. Selanjutnya, tugas dari RSCPB ini yaitu melakukan program pengurangan risiko terhadap bencana untuk kelompok rentan. Selanjutnya ada peningkatan peran LSM dan organisasi mitra pemerintahan. Dan yang terakhir adanya peningkatan peran dari dunia usaha. Baiklah, dari penjelasan penanggulangan bencana tadi, peran pemerintah, lembaga pemerintah, organisasi kemasyarakatan, serta masyarakat itu sendiri berperan penting dalam penanggulangan bencana agar dapat mengurangi risiko dari dampak bencana tersebut. Dan pemerintah serta organisasi kemasyarakatan harus memiliki strategi dalam penanggulangan bencana agar pemerintah serta masyarakat dapat siap siaga dalam menghadapi bencana. Baiklah, sekian dari penjelasan saya dari penanggulangan bencana. Semoga bermanfaat, dan jika ada kata-kata saya yang salah, saya mohon maaf. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.